Wabarakatuh, sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di pukul 11 di hari Selasa tanggal 14 April 2026. Tentunya kita berada di program acara Teras UMKM. Dan tentunya di dialog kali ini kita akan berbincang tentang usaha-usaha apa saja. Nah, tentunya ini kita akan bahas, ini ada bau-bau sedikit herbal nih, enak ini pembahasannya. Tapi tentunya dalam dialog ini kita live juga di 92,5 FM dan juga di streaming kami di aplikasi digital dan juga di YouTube dan Facebook Sahabat Budaya. Silakan cari Pro 4 RI Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas topiknya generasi hijau. Modernisasi budaya herbal dalam Astacita. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda saat ini ada Novia Rahayu. Beliau adalah founder atau owner langsung mungkin ya CV Dasa Corp atau anggota IWAPI Kota Makassar. Untuk tidak berlama-lama langsung saja kita kenalan dengan beliau di ruang dengar tak sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enaknya saya panggil siapa ini? Novi boleh. Novi. Novia boleh. Yang mana nyamannya saja. Yang mana nyaman-nyamannya saja. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran bagaimana perawakannya narasumber kami, silakan nonton di streaming kami ya. Nah, ini menarik nih pembahasan kita, generasi hijau, modernisasi budaya herbal dan Astacita. Nah, kalau kita ngomong-ngomong ke Novi, nah mungkin bisa diceritakanlah apa yang menjadi atau yang memicu Kanovi terjun ke industri minuman botanikal atau herbal gitu ya, terutama format serbuk di saat ya kita ketahui sekarang Ya, banyak kafe-kafe minuman tren-tren, Iya, benar. inilah butterscotch lah gitulah. Ada juga yang jelly-jelly boba-boba ya, ada krim-krimnya. Itu bagaimana di tengah persaingan minuman yang modern saat ini? Oke, jadi awalnya sebenarnya saya itu sering nonton konten-konten edukasi tentang manfaat rimpang rempah untuk tubuh kita. Ini kan berawal dari zaman COVID 2020. Oh, cikal bakal COVID. Benar, kan kita sering nonton tuh konten-konten, ada salah satu dokter Yeah. Zaidul Akbar, kalau mungkin kakak pernah dengar. Yeah. Beliau itu sering menjelaskan manfaat dari rimpang Indonesia. Jadi Rimpang. awalnya iya rimpang. Nah, ternyata kita tuh Indonesia memiliki sangat banyak hasil bumi yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi mulailah kami coba nih sama suami coba Iya, iya. bikin rimpang dari jahe, kunyit serai, lengkuas. Kita beli yang segar, terus keringkan di oven, terus habis itu diseduh. Setelah rutin konsumsi, wah ternyata manfaatnya sangat bagus. Ya. Nah, terutama buat kita yang udah usia di atas 30 tahun ini kan otomatis kadang susah. Sudah muncul Sudah muncul banyak encok generasi jompo kan. Minimal asam urat. Benar. Nah, ternyata Iya, ketika iya, iya. dikonsumsi wah Ya. efeknya bagus, mulai dari ke daya tahan tubuh. Iya, betul. Dapat lagi bonusnya bisa turun berat badan karena mungkin metabolisme kita jadi bagus kan. Iya, Jadi iya. setelah menjalankan seperti itu sebenarnya baru sih tahun lalu berpikir ya udah deh kita coba bikin produk Iya. biar orang lain bisa manfaatkan, bisa rasa manfaat yang sama dari herbal ini Kak. Berarti memang mulai dari COVID dulu Iya. ya. Tapi sudah ada referensi Sudah. bahwa oh ini manfaatnya bagus lah. Bagus sekali itu. Oke. Berarti sejak tahun lalu mulai ditekuni gitu ya? Iya, tahun lalu udah mulai kita untuk mulai produksi, terus urus perizinan. Kan sekarang kita udah lagi tahap proses perizinan BPOM Iya, untuk produksi sendiri. Gitu Kak. Oh, berarti tapi kalau berbicara bahan-bahan bakunya itu selama ini bagaimana? Kita untuk sekarang kita udah ada kerja sama petani di daerah Jawa, supplier kita dari petani langsung. Dari Jadi luar dia provinsi produksi. bahannya? Iya, di Makassar mah masih jarang ya. Makanya berpikir peluang Iya. produksi produk-produk herbal ini sangat besar Kak. Kenapa? Karena di Makassar pun masih jarang kan untuk yang UMKM yang produksi produk-produk herbal seperti ini. Iya. Gitu Kak. Tapi kalau ngomong-ngomong produk tak ini lebih kepada minuman cair langsung kah atau masih berbentuk serbuk atau bagaimana? Untuk sekarang kami concernnya ke minuman serbuk sama teh herbal botanikal. Jadi yang masih belum bentuk cair sih. Oh, belum cair, masih Iya. serbuk gitu ya. Serbuk dan teh.
Ada berapa produk sebenarnya Untuk yang sekarang Kak saya Novi ada buat ini? produksi beberapa. Iya. Ada yang rimpang tadi, terus ada juga yang untuk detox tubuh usus, sama produk kewanitaan, herbal kewanitaan. Kak. Termasuk teh ini ya? Teh semua. Oh, teh semua. Iya, kalau serbuk kami udah ada bikin untuk produksi minuman serbuk kolagen dengan beberapa rasa. Gitu. Kan sekarang lagi happening tuh. Iya, iya. Minuman-minuman kecantikan dari dalam, minuman iya. kesehatan dari dalam. Iya, Jadi iya. kami target pasarnya ke seperti itu sekarang. Oh. Benar, Kak. Jumlah produksinya bagaimana ini Kita rata-rata? masih skala kecil. Skala sekarang. kecil, ya. Masih berproses. Tahap demi tahap. Iya benar. Karena nanti jadi dari CV menjadi PT. Amin. Amin. Tapi kalau melihat dari keunggulan lah masing-masing lah, secara detail lah. Mungkin orang penasaran, oke lah memang ada dari dalam, Iya. dari luar juga. Mungkin keunggulan lebih detailnya itu seperti apa dari masing-masing produk ini. Mungkin menurunkan diabetes kah atau apa dan sebagainya dari produk ini apa seperti Kalau itu. sekarang saya mulai concern ke produk herbal kewanitaan yang sekarang lagi kami baru mau pasarkan. Iya. Nah, kenapa? Karena namanya wanita, Kak. Wanita kan sering bagaimana caranya untuk mempercantik diri. Betul. Nah, cuman kan sering sekali kayak terskip ya. Gimana sih perawatan dari dalam untuk perempuan. Nah, jadi karena dari itu saya berpikir untuk bikin coba deh produk kewanitaan ini kita coba share fokus concern untuk di bulan ini produk kecantikan kewanitaan dari dalam itu. Apalagi buat ibu-ibu ya Kak yang udah melahirkan, yang Apalagi udah sudah 6 anaknya, sudah melarmi, sudah, iya, bisa rapat betul. kembali. Benar. Niatnya ke Ya, situ. Betul, iya, betul, iya. betul. Tapi kalau ngomong-ngomong pasarnya di luar bagaimana dengan produk teh ini? Cukup banyak yang Banyak sih. Sekarang kan 5 tahun belakangan ini kan orang tuh mindsetnya udah mulai ke herbal. Herbal. Iya, sekarang kan lagi FOMO tuh untuk kesehatan. Olahraga pun sekarang lagi pada FOMO semua kan. Iya, iya, betul. Mulai dari yang kemarin lari, Iya. terus tenis, sekarang lagi Padel. Jadi memang kayaknya sekarang jangankan kita generasi milenial ya, Iya, iya. generasi Gen Z tuh sekarang sudah concern ke kesehatan. Jadi bahkan di Makassar kan udah ada kafe yang fokus untuk minuman rempah. Wadah. Mungkin kakak tahu ada. Oh, Sudah ada kafe yang memang menunya itu minuman rempah. Jadi mulai dari jahe, kunyit, serai, saraba. Berarti Tapi masih ada gorengannya. Maksudnya sebenarnya nggak boleh jual gorengan kan? Penyimbang ya? Iya. Jadi, berarti memang FOMO ya. Iya benar. Jadi sekarang memang masyarakat tuh udah lebih ke healthy lifestyle sih Kak. Lifestyle, ya. Yang dulu kan orang mikir jamu tuh pahit, orang berpikir rimpang-rimpang tuh nggak enak, orang minum yang begitu kan pada saat sakit saja. Yeah. Tapi sekarang itu orang sudah jadikan lifestyle Kak. Sudah banyak konten kreator yang nyebar gimana nih untuk kita hidup lifestyle dengan kesehatan gitu. Bukan hanya sekedar saat sakit. Iya. Jadi memilih konsumsi minuman-minuman herbal itu memang betul-betul jadi pola hidup setiap hari Kak. Iya, biasa berpikir orang kalau herbal, pasti dia pikir pertamanya pahit. 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 Tapi dari produk Kak Novi sendiri tetap pahit atau ada juga yang Tetap, tapi kan sekarang sudah ada namanya ekstraksi Kak. Beda sama kalau kita beli jahe yang betul-betul masih ada akar-akarnya. Kan biasanya rasa pahit tuh. Betul-betul, nah, ya, sekarang kan udah modern nih. Banyak petani-petani yang udah menggunakan alat-alat modern yang bisa mengekstrak produk dengan higienis. Jadi mengurangi rasa orang bilang sih rasa sepet. Iya, saya sepat-sepat. Sekarang kan ada madu juga, bisa pakai madu untuk tambahan di herbalnya, madu, jeruk nipis, kan itu udah merubah rasa jadi lebih. Tapi tidak mengganggu dari Tidak. kualitas manfaat itu Iya, kita justru kan dicampur. madu dan lemon kan justru ada Menambah. manfaat tambahan tanpa perlu pakai gula pasir lagi. Kan? Iya. Tapi terkadang juga ada orang memang suka yang pahit-pahit. Ada, saya pribadi pun jarang pakai madu sih, langsung minum. Apalagi kopi pahit juga enak juga. Iya, masih banyak yang lebih pahit di dunia ini Kak dibanding jamu itu. Curhat dong. Tambah Ya toh, pahit Kak, ya. benar. Tapi kan sebenarnya pahit bisa menyembuhkan. Iya, Bukan saja sakit hati pahit. Betul. Pokoknya masih banyak lebih pahit dibanding jamu ini, percaya deh. Apalagi sakit gigi, aduh. Tidak ada yang bagus di depan mata. Tapi kalau melihat dari mengapa memilih dari serbuk kan contoh saya jalan-jalan di mall, bahkan ada minuman herbal itu sudah berbentuk cair. Iya. Memang ada tingkat kesulitan ya? Ada Kak. Kalau yang cair itu otomatis udah pakai pengawet.
Nah, sedangkan tapi bukan berarti pengawasannya nggak bagus ya Kak. Oh, iya, Kan iya, kalau iya, kayak iya, iya, kita iya. pengajuan di BPOM Ha, ha, itu ha. ada standarisasi bahan baku tambahan yang bisa kita pakai. Yeah. Cuman untuk kalau saya pribadi kan konsepnya ini pengen jual supaya expire date-nya agak lebih panjang. Oh, Jadi iya. kita bisa sebar keluar Makassar, bukan hanya di Makassar target pasarnya nih Kak. Jadi kalau misalnya dalam konsep serbuk Yeah. ataupun teh botanikal yang betul-betul dikeringkan, Yeah. jadinya kita lebih enak jualnya, lebih gampang. Cuman ada sih beberapa tipe orang yang lebih mau yang cair Iya, ya. ada. Tapi ya mungkin saja ke depannya kita bisa bikin juga. Iya kan, Tapi untuk bertahap sekarang itu kan, iya betul. iya. Tapi melihat dari standar kualitas bahan bakunya itu sendiri, memang bagaimana itu mulai dari hulunya Iya. sampai ke packagingnya itu bagaimana di perusahaan Kanovi ini? Untuk kita dari Standar mutu, kualitas dan produsen, sebagainya. kita kan akan kerjasama dengan beberapa produsen yang kayak saya bilang tadi seperti kayak petani besar. Nah, kalau untuk pengajuan izin sertifikasi di BPOM, kita itu harus meminta namanya COA. Jadi ceritanya kita pastikan nih bahan baku yang kita beli ini udah lengkap untuk kita ajukan ke BPOM. Oh. Jadi kita pun harus memilih Yeah. dengan seksama ya untuk Yeah. yang kita temani kerjasama Kak. Berarti memang betul-betul terfilter betul. Iya betul, harus kita filter dengan sebaik-baik mungkin. Dijaga betul itu kualitas ya Iya, Kak. sampai akhir gitu. Iya betul. Ketika memang ada cacat bagaimana tetap memang kita harus profesional bahwa Iya. layak Otomatis gitu. kan kita ada quality control. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan SOP kita tidak produksi, kita tidak sebar gitu kan. Oke. Nah, kita ke poin berikutnya. Mungkin fokusnya itu tentang penguatan pembangunan manusia melalui kesehatan. Bagaimana produk Kanovi berperan sebagai minuman fungsional untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat urban atau kekinian. Iya betul. Seperti yang saya bilang tadi Kak, kan sekarang kayaknya mindset udah berubah ya. Orang tuh memang suka lifestyle yang nongkrong dan lain segala macam. Tapi sekarang udah banyak banget konten kreator Yeah. yang menjelaskan kalau kita untuk hidup gaul itu bisa dengan lifestyle yang sehat. Seperti yang saya bilang tadi, udah FOMO olahraga, Yeah, kan yeah, habis olahraga nongkrong di tempat-tempat herbal kan udah banyak tuh Kak. Jadi menurut saya memang di 2025 ini setelah melewati masa Covid ini orang-orang tuh sudah pada menganggap Memikirkan kesehatan itu nomor kesehatan satu. utama, Iya betul. ya. Jadi saya rasa sangat bermanfaat lah untuk gaya hidup sekarang itu. Berarti Covid itu membawa berkah juga sebenarnya. Betul Kak. Tidak bisa dipungkiri sih Tidak bisa itu dipungkiri, ya. banyak sekali hal-hal yang berubah setelah Covid 2020 itu, khususnya untuk pola pikir kita kan kesehatan. Iya. Kan zaman Covid tuh yang diserang tuh sebenarnya kadang mental kita ya Kak. Oh iya. Iya. Kan berpengaruh. Iya. Sebenarnya kalau mental kuat kan daya tahan tubuh kan juga. Iya. Tapi kan ada dibilang walaupun mental jatuh ada suplemen dari bawah kan. Iya, kadang juga waktu yang awal-awal habis Covid kan kita yang keluar rumah tuh lihat ini aja cuci tangan, uang saja dicuci kan. Iya, Nah, iya, padahal sebenarnya itu yang bikin semakin drop kita ini. Kalau kita flashback ke belakang kayak lucu ya gitu ya, kalau kejadian dulu. Kalau kita ke pasar semprot-semprot uang, pegang apapun itu. Bahkan aduh. di oven itu uang. Tapi ada lah Betul ya, hikmahnya ada. betul. Iya, Tapi emang ini target pasaran dari produk ini rata-rata usia berapa sih? Kalau untuk yang produk khusus yang sekarang yang kewanitaan itu concernnya ke perempuan di atas 17 tahun. 17 tahun. Ya, tapi lebih fokus ke ibu-ibu sih. Karena Ibu-ibu. kan seperti yang saya bilang tadi, ibu-ibu itu kan banyak nih masalahnya, Iya. mulai dari kulit, mulai dari tubuh, Iya. dan terpenting mulai dari organ produksinya kita. Oke. Sangat penting ya. Tapi dominan memang ibu-ibu yang Iya. banyak beli ini ya. Iya, kita ininya ke ibu-ibu. Oke. Tapi bagaimana respon dari masyarakat dari produk dari Kanovi ini? Alhamdulillah kemarin ini kan produknya baru kami mulai sebar bulan ini yang untuk Oh. Lady Bloom ini khusus kewanitaan. Dari beberapa yang terima sampel, alhamdulillah sudah terbantu dengan udah masuk testimoni penggunaannya. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak membawa manfaat. Iya, jadi orang-orang tidak perlu lagi capek-capek ke pasar, Iya, tidak perlu lagi capek-capek cicah-cacah, oven sendiri, iya, jadi tinggal iya. beli produknya Kan kita. sudah ada ini. Iya, Tinggal duduk cantik dikelola. seduh. Iya. Jadi. Nggak harus pakai susuk lagi. Ini Betul. sudah ada yang Cantik alami. dari dalam toh. Tapi ini saya penasaran nih. Kan ini obat herbal. Memang ada ilmu pendidikan sebagai mungkin informasi ke atau apakah sehingga mampu memproduksi obat herbal ini? Ada memang pengetahuan tentang Sebenarnya kembali yang tadi ya, awalnya kan kita sering nonton
konten kreator, salah satunya yang paling Belajar sering saya otodidak nonton, artinya? ya Dokter Zadul Akbar. Oh. Terus dari situ saya lihat ternyata banyak nih orang lifestyle memilih rimpang-rimpang untuk kesehatan tubuh. Berawal yang saya coba sendiri itu, akhirnya berarti memang bermanfaat untuk tubuh. Berarti kita testing dulu diri kita sendiri Iya, ya. dan untuk formulasi saya Iya, formulasi beberapa itulah kali ikut formulasinya. kelas herbal Ada untuk kelas minta herbal. untuk kita ceritanya batas konsumsi tubuh gimana Iya. nih. Terus untuk pengajuan di BPOM kan kita ada batas ini Kak, batas kandungan. Kalau BPOM tuh untuk pengajuannya tuh ada batas-batas kandungan untuk semua bahan baku. Jadi yang mana bahan baku utama batasnya seperti kayak ekstrak jahe kan dibatasi Kak, ada sekian persen untuk dalam sekali konsumsi gitu Kak. Dan untuk perizinan BPOM juga itu setiap produk yang kita masukkan harus diizin lab, diperiksa lab dulu. Jadinya lebih tertata rapi lah untuk final produk yang kita keluarkan gitu Kak. Pernah mengalami kegagalan ketika mengajukan uji lab ke bagian BPOM apa dan Alhamdulillah sebagainya? belum, Kak. Ini kan sekarang masih pengurusan semua hasil lab oke, sekarang masih proses tunggu izinnya. Tetap harus teliti gitu ya. Iya betul. Nah, bagaimana Kak Novi menyimbangkan antara menjaga resep warisan? Ini kan sebenarnya warisan orang-orang tua dulu sebenarnya. Iya, betul. Cuman dikemas lebih modern apa? Dengan kemasan-kemasan yang cantik. Iya. Betul. Nah, mungkin bagaimana menyimbangkan antara resep warisan ini dengan tuntutan modernisasi rasa yang bisa diterima di kalangan bahkan internasional lah. Oke, jadi kemarin saya pernah nonton salah satu podcast, ada juga namanya Dokter Cahyono. Beliau itu dokter holistik. Yeah. Jadi dia tuh saking bagusnya, salah satu contoh hasil budaya kita tuh kayak kunyit. Kunyit di luar itu diekstrak, ketika diekstrak menggunakan modernisasi yang bagus itu bermanfaat sangat bagus untuk kanker. Nah jadi tanpa mengurangi bahwa kita memiliki banyak warisan hasil bumi yang bagus, jika digandingkan dengan modernisasi yang bagus juga, otomatis akan menghasilkan produk yang bisa go internasional. Kan banyak tuh sekarang kalau misalnya kakak ke apotek-apotek kan udah banyak ekstrak herbal. Iya. Kenapa? Betul. Kadang kita mikir loh, kok ini ekstrak herbal tuh mahal banget ya di apotek yang brand-brand dari luar negeri ya, karena dia udah mengolah hasil bumi itu dengan modernisasi yang bagus, teknologi yang bagus, menghasilkan produk yang otomatis yang jauh lebih bagus dibanding yang kita cuman beli kunyitnya doang dipotong-potong gitu loh Kak. Jadi menurut saya hasil bumi kita, hasil warisan kita itu jika bekerja sama digandeng dengan modernisasi yang bagus, pasti bisa bersaing lah di luar Kak. Sejauh ini bagaimana pola pemasarannya Kak Novi? Apakah tetap secara offline kah atau berbarengan online offline kah? Ya, karena untuk produk baru saya bikin untuk online-nya, saya udah mulai sebar-sebar proposal untuk open reseller Kak. Jadi sistemnya sekarang mau coba ke online ke end user sama main di reseller-reseller. Luar biasa. Nah, kita flashback sedikit lah. Bagaimana respon keluarga ini sejak didirikan usahanya ini? Apakah menjadi usaha utama atau cuma sampingan ini? Sekarang alhamdulillah jadi usaha utama Kak. Jadi saya sama suami benar-benar bangun ini dari bawah nih Kak. Jadi jadi usaha utama kita. Ngomong-ngomong, perlukah modal besar waktu dulu pertama kali mendirikan usaha minuman herbal ini? Enggak juga sih Kak. Apa paling menjadi pendukung sehingga usaha ini lambat laun ini semakin terkenal ini? Ya, amin. Jadi awalnya tuh kita kan ada rumah Kak di industri kami kan di Goa Kak. Rumah kami kan di Goa nih. Terus awalnya kan kita produksi kecil-kecilan di rumah. Terus alhamdulillah setelah kita berpikir ini kayaknya peluang bisnisnya bagus banget nih. Kita bisa bikin produksi yang banyak. Terus kita coba-coba ke kantor BPOM konsultasi untuk produksi kita untuk bikin industri. Akhirnya dari BPOM kasih saran seperti ini nih. Jadi akhirnya sekarang rumah yang kami punya itu udah ditinggalin dan dijadikan tempat industri. Jadi untuk tempat standarisasinya dari rumah kita yang udah kami tinggalkan sekarang dijadikan tempat industri untuk standarisasi BPOM. Dalam keterlibatan produksi masih siapa-siapa saja dalamnya? Kami masih
masih sedikit sih Kak, belum besar, masih skala UMKM lah. UMKM. Berarti sudah Jadi ada belum, keterlibatan iya. masyarakatnya dalam. Iya, tapi Wah, belum luar banyak. biasa. Semoga kedepannya bisa banyak ya Kak. Ya amin. Jangan lagi di rumah, sudah sewa gudang di sana. Amin. Gimana? Udah di tempat besar ya. Amin, iya. Kalau bisa jangan lama-lama CV terus ya, PT lah minimal. Nah, sejauh mana keterlibatan petani lokal dalam rantai pasokan industri? Apalagi tadi kan di Jawa diambil Iya, kan? utamanya di Jawa. Nah, di Jawa itu gimana sejauh mana keterlibatan? Apakah ada misi pemberdayaan ekonomi lokal atau mungkin Kalau saya pribadi ke mereka belum tahu sih Kak, untuk mereka ada masuk komunitas apa segala macam belum. Kalau saya pribadi yang seperti tadi, kita kerjasama dengan distributor dan petani-petani lokal. Jadi yang udah, bahkan yang mungkin mereka tuh udah lebih berpengalaman di dunia industri produk-produk seperti ini. Tapi kembali lagi kita pastikan untuk bahan bakunya dengan berkas-berkas yang kita butuhkan untuk pengajuan perizinannya. tidak pernah tidak mensurvei di wilayah Sulsel ini? Jangan sampai ada produksi atau bahan baku kita lebih berkualitas dibandingkan harus ke Jawa. Kalau kita pikir-pikir kalau ambil bahan di Jawa pasti ada biaya tambahan dan lain-lain. Sudah tidak mensurvei? Belum sih, Makassar sih belum. Tapi setelah konsultasi sama beberapa pendahulu yang duluan menekuni herbal ini, memang di daerah Jawa sih Kak banyak. Petani tuh lebih banyak di daerah Jawa yang produksi begini dan bisa dengan porsi bulk belinya yang skala besar. Kalau Skala Makassar besar belum. ya. Kalau garam mungkin ya jadi contoh. Oh iya, kecuali Kalau garam. saya, Tapi kan dapat pakai garam Dapat kan. pakai garam. Tapi memang dari sisi kualitas dari bahan baku berbeda ya dari daerah Sulsel sama Jawa. Terus terang saya Atau belum pernah soal ambil sih, penanganannya Kak. berbeda? Iya, kecuali yang waktu tadi yang awal-awal konsumsi kan, belinya di pasar lah. Tapi kalau ketika kita sudah mau cari skala besar, setelah searching tuh emang sebagian besar tuh pemasok herbal tuh di Jawa Kak. Oh, berarti cuma kapasitasnya yang diomongkan. Kapasitasnya dan harganya tentunya Kak. Even istilahnya lebih murah nih, maksudnya ada ongkir nih dari Jawa ke Makassar. Tapi kalau kita pengambilan skala besar tetap lebih murah dari petani langsung di Jawa. Oh, mungkin di sini masyarakat belum fokus ya dalam. Iya, itulah makanya saya tertarik Kak, karena di Makassar masih jarang kan. Seperti yang Kakak aja belum tahu, bilang di Makassar udah ada sudah ada kafe-kafe. Iya, yang Bu Tani herbal. tadi ya. Iya, betul ya. Nah, apakah Kak Davi melihat potensi herbal drink di Indonesia ini menjadi komunitas diplomasi budaya seperti halnya ginseng dari Korea, matcha dari Jepang? Betul, seperti yang saya bilang tadi Kak. Kita kan punya jahe, kunyit, lengkuas yang jika Khas dari- dimodernisasi itu bisa menjadi salah satu herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kalau seperti yang Kakak bilang tadi, ginseng dari Korea ada, matcha dari Jepang ada, kita punya kunyit jahe Dari yang Indonesia dong. Indonesia. Jadi kalau diekstraksi itu bisa pasarnya juga keluar pasti. mungkin melihat Dan memang udah banyak sih Kak sebenarnya di luar negeri tuh yang jual ekstrak-ekstrak herbal. Cuman ya mungkin dia lebih modernisasi jadi jangan sampai melalui produk kita orang luar terkenal Indonesia terkenal dengan anunya sumber bahan bakunya mulai dari produk Mbak. betul. Amin. Semoga bisa tembus pasar nasional kan. Amin. Nah, Makassar kan ini juga support UMKM banget Kak. Oh iya? Iya. Iya, bagaimana keterlibatan ini dari pihak pemerintah terhadap usahanya Mbak Novi? Kalau saya kemarin ikut ada UMKM di sini di kantor PTSP Government kan yang di jalan itu kan. Iya. Dia itu ada sering bikin kegiatan kayak pelatihan-pelatihan media sosial, pelatihan-pelatihan bisnis keuangan dan lain semacam. Terus supportnya juga itu salah satu kayak pendaftaran merek ya. Kan kalau kita umum itu otomatis biayanya lebih besar. Nah, kalau di sana bisa support nih untuk UMKM biayanya. Banyak sih Kak sebenarnya. Cuman kadang dari saya pribadi juga pun masih kurang informasi biasanya. Tapi kalau kita sering mencari, sebenarnya dari pemerintah itu banyak support ke UMKM Kak. Jadi ya yang penting sering-sering cari aja sih. Begitu di. Betul. Tapi ada tidak kesulitan-kesulitan dalam administrasi bahkan itu mungkin haki ya? Iya, Haki tadi BP POM itu ada kesulitan tidak? Yang Atau sekarang mungkin kesulitan di BPOM Kak, karena kan alhamdulillah BPOM kita itu untuk produksi kayak saya industri pangan kan agak lebih Selektif. detail nih, selektif sekali. Jadi untuk izin pun kadang untuk izin notifikasi BPOM terbit aja kesalahan huruf aja itu
direvisi lagi Kak. Wih. Jadi betul-betul ini sih kita lagi stuck di sini untuk gimana bisa keluar notifikasinya. Untuk keamanan pangan itu sendiri bagaimana? Iya kan setelah Keamanan. kita pengajuan izin produksi, setelah di-approve nanti ada audit dari BPOM. Jadi BPOM tuh akan ada audit kalau nggak salah kemarin 6 bulan sekali deh, pas tahun sekali untuk industri kita. Mengunjungi langsung tempat produksi. Mengunjungi, melihat prosesnya, produksi, ya. sterilisasinya, penyimpanan bahan baku dan lain-lain. Ini kan di tengah kondisi ekonomi begini, apalagi ada gejolak-gejolak di luar negeri ini kan beberapa bahan ini naik harganya. Ada berdampak tidak dengan usaha UMKM Kanovi? Kalau untuk bahan baku enggak Kak, alhamdulillah karena kan kebetulan kita masih di Indonesia semua. Iya. Nah yang dampak nih pasti di plastik. Nah itu yang plastiknya. Nggak Kamu tahu pakai ini plastik? kenapa bisa langsung naik semua sampai 30%, 50%. Dari supplier tuh udah naikin semua. Kayak kemasan kan untuk saya pribadi kan sekarang pakainya masih kemasan pouch. Oh iya, pouch di karton supplier, gitu ya. Iya, supplier sudah kasih naik semua harganya. Itu Entahlah memang bagaimana berdampak. hitung-hitungannya berdampak. Harga berpengaruh? Naik juga. sekarang berpengaruh itu untuk plastik tuh di 30-50%. Produknya bagaimana? Naik juga? Gaji? Belum, karena Aman? masih baru. Nanti kaget orang. Iya, baru dijual naik. Udah Ya, ngapa udahlah itu mah dulu. Ngapa ya? Bensin saja enggak naik, sudah naik harganya. Ya udahlah. Berarti harus berputar otak betul Iya, ya. betul. Berarti keuntungan lah sedikit lah. Iya, apa-apa. biarlah orang rasakan dulu manfaatnya. Baru kita jual mahal lagi ya. Wah, caca. Oke, masih ada pertanyaan lagi nanti Kanovi, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sahabat budaya. Yang ingin bertanya sahabat budaya soal dialog kita di pagi hari ini, di siang menuju pagi menuju siang ini, nanti kita akan buka line telepon, tentunya di line telepon 0811 400 9250. Oke.
Oke, masih bersama dengan Kak Novi. Nah, kita lanjut lagi masih tentunya dengan founder Dasa Corp. Oke, sahabat budaya yang ingin bertanya silakan masuk di 0811 400 9250. Nah, Kak Novi, apa tantangan terbesar meyakinkan Gen Z atau gen apa milenial untuk menjadikan minuman botanikal ini sebagai bagian dari gaya hidup keren? Mungkin ada dari cara marketing, bahasa atau bagaimana bisa menarik peminat ini dari kaum yang lagi milenial ini atau Gen Z ini? Sebenarnya Kak, justru Gen Z itu melek healthy style, lifestyle-nya banyak yang healthy sih sekarang Gen Z. Iya, jadi kan orang sekarang bilang tuh Gen Z tuh tipe anak-anak yang kritis. Jadi mereka tuh gampang FOMO Kak. Kiri kanan, kalau sekarang budaya lagi banyak yang tentang kesehatan, mereka ngikut. Jadi menurut saya Gen Z itu yang penting kita main di pemasaran media sosial, konten-konten tentang kesehatan, mereka itu gampang sekali tertarik. Justru kalau kita searching lagi di Instagram tuh rata-rata yang bikin konten tentang lifestyle itu Gen Z. Jadi sebenarnya target pasar minuman herbal ini awalnya dari Gen Z nih yang banyak menyebarkan bilang ternyata udah waktunya nih kita, kan Gen Z juga merasa dewasa kan, cepat merasa dewasa gitu dibanding kita milenial yang sok muda. Justru Gen Z tuh merasa bilang udah waktunya nih beralih ke kesehatan, udah waktunya nih beralih ke hal-hal yang herbal. Jadi Gen Z tuh menurutku yang penting media sosial kita tuh kuat, share informasi tentang herbal ini tuh mereka tuh pasar yang sangat gampang dijangkau. Betul, Kak. Dari sisi kemasan atau branding, inovasi apa Kak Novi lakukan agar produk herbal yang Kak Novi miliki ini lebih estetik atau pantas masuk di kalangan muda atau bahkan mungkin layak untuk dijual di internasional lah? Kalau sekarang sih kita masih pakai kemasan pouch ya, cuman kita desain dengan warna yang eye-catching, jadi yang warna-warna yang pastel begitu, yang enak dan bisa dibawa kemana-mana, masih di situ juga. Oke, kan tadi sempat juga Kak Novi bilang bahwa penjualan masih kebanyakan offline ya? Iya, masih offline. Nah, tapi bagaimana kalau melihat ini keberadaan media sosial, apakah sangat berdampak atau efektif untuk melakukan penjualan atau lebih dikenal produk tak di semua kalangan? Sangat efektif. Kan sekarang bahkan kita pribadi pun kadang lebih memilih belanja online ya Kak dibanding bahkan kadang kita ke toko-toko lihat harga, saya cek dulu di Shopee. Ternyata di Shopee lebih murah nih, jadi belanjanya di Shopee. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang baru bikin akun untuk produk ini. Jadi kedepannya akan bikin sistem afiliasi sama reseller. Jadi enak nih Kak, kayak orang-orang yang tidak mau ngeluar modal tapi mau ikut jual, tinggal ikut jadi afiliasi. Sudah mulai terapkan sekarang? Iya, sudah mulai. Ada berapa mitra ini? Baru Kak, kita baru sebar-sebar proposal ke beberapa orang untuk ikut. Tapi ada tidak rencana ke depan untuk menggandeng perusahaan besar kayak retail menitip? Iya, ada. Pasti ada Kak rencananya. Tapi ada tidak peran pemerintah membantu kita untuk membantu menjualkan produk kita, memperkenalkan di luar provinsi atau bahkan diperkenalkan ke luar negeri? Ada sudah kalau pernah? Sampai sekarang saya belum tahu Kak ya. Tapi kalau yang seperti saya bilang tadi yang ikut di UMKM yang di government office, kantor government ini, dia itu ada misalnya ada kegiatan pemerintah, biasanya ada UMKM yang bisa masuk di booth situ. Jadi kalau ada kegiatan misalnya kayak ulang tahun Sulawesi atau ulang tahun apa, biasanya mereka menyediakan booth untuk kita UMKM yang daftar untuk jualan di situ, dan biasanya gratis. Gratis ya, cukup membantu juga ya sebenarnya. Iya. Pernah juga didapatkan pelatihan tentang bagaimana kemasan atau bahkan ada bantuan pernah dikasih oleh pemerintah? Belum kalau untuk ini, tapi kalau untuk informasinya selalu ada Kak di government sini. Selalu dia ada bantu kita untuk teknik-teknik penjualan, untuk kemasan. Biasanya kalau kita mau tanya-tanya misalnya tempat-tempat produksi kemasan dan lain sebagainya macamnya, mereka pasti bantu kalau dari government sini. Ya, ngomong-ngomong kalau di usaha ini apa yang diperlukan saat ini? Yang sangat dibutuhkan dari usaha untuk bisa berkembang lebih ke depannya? Kalau sekarang sih saya concernnya untuk upgrade mesin produksi ya Kak. Kan kita masih skala kecil. Jadi kalau kayak saya pribadi kan teknik Kak. Kan kalau tes sekarang kan masih manual. Jadi sedangkan
kalau ada mesin, sekarang kan ada namanya mesin filling teh otomatis. Jadi kita tidak perlu isi satu persatu, terus di-press satu persatu. Dia Kita ada. masih manual. Masih Kak, masih manual. Berotot semua kayak tangannya nanti nih. Tapi kayak kalau menggunakan mesin itu butuh modal besar ya. Iya, lumayan lah. Jadi iya. sambil dibangun, sambil diusahakan. Nanti siapa tahu besok-besok bisa punya 10 mesin toh Kak. Amin. Jangan sampai sudah ada penawaran dari Bang. Janganlah. Iya, janganlah. Sendiri aja lah. Supaya aman. Iya, Tidurnya tidak nyenyak. Nanti kaget-kaget lihat tanggal. Baik tanggal berapa Oh iya ini? nih, sudah jatuh tempo ini. Iya aduh. Yang Tapi ada kan saja lah. kalau kita kelola dengan baik kan aman Jim. Mungkin tiba-tiba ada pemesanan meludak. Kan bisa berputar itu ada Iya, pinjam biasanya putar. Jadi kemarin tuh sebenarnya sudah ada beberapa penawaran invest dari beberapa teman yang bingung mau pakai apa uangnya. Itu ya. Cuman saya pribadi Kak mau mau pelajari dulu nih pasarnya. Kira-kira setelah saya berjalan sekian bulan, saya bisa dapat sekian nih produksi. Baru nih berpikir untuk nerima invest atau segala macam. Kan ceritanya ini kita baru mulai Kak, kita belum tahu pasarnya nih. Kira-kira sebulan ini saya bisa dapat konsumen bagaimana. Kan saya juga perizinannya ini bisa open maklon Kak. Jadi owner yang mau bikin brand sendiri, misal kakak sendiri nih besok-besok mau bikin produk pakai brandnya sendiri, bisa nih di saya produksinya. Gitu. Walaupun beda brand. Beda, bisa. Tapi bahan sama. Tergantung formulasi yang kakak minta. Kan di proposal tuh ada beberapa. Itu sistem apa namanya? Maklon. Maklon. Iya. Jadi perizinan kemarin itu saya pengajuan untuk maklon juga. Jadi itulah kembali saya bilang saya mesti pelajari dulu nih, misalnya setelah clear semua urusan BPOM, sudah bisa keluar notifikasi BPOM, kita bikin sekian bulan nih saya bisa kerjasama sama sekian owner, bisa produksi sekian banyak. Iya. Berarti tetap saya memesan ke kita yang produksi. Misalnya saya maunya ini herbal ini lebih ke gini nanti diformulasi. Misalnya nih kayak teh lelaki bisa kakak mau produksi pakai brandnya kakak, jadi beli sama-sama saya, kami yang produksikan, bikin surat kerjasama. Jadi tapi yang di kemasannya kakak ya mereknya kakak. Jadi bukan jual produk saya lagi. Tapi intinya kita yang produksi kan. Iya, tetap saya yang produksi. Dari sisi keuntungannya kalau begitu bagaimana? Otomatis akan, kalau kita bicara nilai, otomatis kan lebih kecil. Tapi kalau kita bicara quantity, pasti lebih besar dong Kak. Misal kalau saya pribadi kan untuk maklon itu minimal 1000 pieces nih. Nah, jadi walaupun nilai rupiahnya lebih kecil, tapi kuantitinya banyak. Betul. Ya, walaupun keuntungan kecil tapi banyak yang mau pesan. Kumpul-kumpul sedikit-sedikit jadi banyak. Bisa beli mesin 10 Oh iya, amin. Amin. Tapi ngomong-ngomong dari tadi bahas produknya, saya mau tahu harganya ini berapa ini, di mana kita mau peroleh ini produknya ini. Kalau untuk yang tadi saya bilang Lady Bloom itu kita jualnya hanya 89.000. 89.000. Ya, per pouch isinya 20 kantong teh. Wah. Jadi affordable lah untuk Affordable, dengan ya. manfaatnya. Murah untuk itu. reseller beda lagi, misal ambil sekian, ada harga khususnya. Harga khusus ya. Iya. Perolehnya di mana ini Kak? Gimana Kak? Di mana saya mau peroleh produk ini? Untuk sekarang kita udah ada akun Shopee, cuman lagi daftar untuk afiliasinya, namanya Naturai Corp, Naturai Bloom. Natural Bloom. Selain Shopee? Untuk sekarang masih Shopee. Offline bisa tidak? Offline boleh, tapi Langsung? masih dari store. Langsung Kita belum ada toko offline Kak. Jadi belinya dari saya langsung. Langsung? Bisa, ya. Via telepon gitu? Bisa chat WhatsApp. Nomornya berapa itu Kak? Untuk WhatsApp kita yang untuk itu Iya, mungkin bisa juga nanti berafiliasi lagi tuh bikin. Boleh, besok-besok. Tapi sudah diizinkan ya? Belum masih proses. Sudah. Sudah. Kita untuk herbal itu sekarang sambil kita nunggu notifikasi BPOM keluar, kita pakai izin PYRT. Nah, PYRT kan sebenarnya udah bisa dipajang di toko-toko manapun. Jadi kalau misalnya ada bagi branding sendiri. Teman-teman yang punya toko herbal atau apa itu bisa saya masukin ke situ. Ini saya kemarin sih udah mulai nawarin beberapa toko herbal untuk masukin produk Kak. Jadi nggak hanya ke online, ke offline juga. Oke. Kan ini kan persaingan kan banyak herbal. Itu bagaimana melihatnya? Menjadi sebuah tantangan terbesarkah atau fine-fine aja? Saya sih baik-baik aja ya Kak. Iya. Karena pada dasarnya rezeki itu kita kejar ngos-ngosan pun kalau bukan ya enggak akan datang. Rezeki sudah ada diatur. Iya. Ikhtiar secukupnya, doa sekencang-kencangnya. Iya tahu lah. Bagaimana peran ini antara suami dan istri ini dalam usaha ini? Kalau saya pribadi, Iya.
tidak bisa apa-apa tanpa suamiku Kak. Iya, harus itu. Iya betul. Jadi kalau bukan aduh kan mewek kalau bukan suami. Kalau bukan karena Perjuangan dari nol iya, gitu betul ya. Kalau bukan karena suamiku ya enggak mungkin sampai di sini. Betul. Jadi betul-betul dia yang atur semua Kak. Maka, Cuman bedanya dia Iya. kalau anak-anak sekarang kan bedanya bilangnya introvert ya. Jadi dia tipe orang yang tidak terlalu berinteraksi sama orang. Jadi saya yang keluar. Kalau begitu nih, dia yang Bapak pusing di rumah belakang. produksi, saya berkeluar-keluar di luar. Iya betul, persis seperti itu. Berarti pembagian tugas betul ya. Jadi istilahnya kakinya beliau nih, Nah, saya cuma betul. kepalanya yang muncul. Intinya suami sangat support sekali ya. Support sekali, luar biasa. Asam manis semua dilewati. Asam, manis, garam. Garam, makan nasi, garam itu semua Tapi dilewati. jangan makan aja sama garam kok dong. Takutku. Yang penting anak-anak bahagia itu yang tujuan utama. Baik lah. Ini Alhamdulillah kita juga punya satu visi misi yang sama sih Kak. Jadi ya itulah. Suamiku tuh semua selalu bilang ya seperti yang Kak bilang tadi kalau soal rezeki itu ya santai aja lah. Kadang kita merugi, kadang kita merugi di satu pekerjaan ya udah itu subsidi silang. Kita rugi di sini masuk lagi. Betul. Ya jadi kan jadinya namanya ibu-ibu ya perhitungannya aduh rugi di sini tapi alhamdulillah karena beliau yang meyakinkan, menguatkan. betul. Tapi alhamdulillah ada Ji. ada Ji tahu dia. Iya. Selalu aja ada. Ada Ji. Makanya tadi sudah dipegang rezeki itu sudah diatur. Iya. Itu menjadi pegangannya. Ngos-ngosan kita kejar pun kalau bukan punya kita enggak kan. Betul Kita yang santai-santai tapi tetap ikhtiar datang. Lucu sekali tahu. Kan sudah diatur, tinggal dijemput. Nah, jangan tuh tinggal di rumah saja tuh. Iya, enggak taunya duduk Simsalabim. datang. Iya, kita yang jemput sebenarnya. Betul, kita tinggal jemput, ikhtiar secukupnya, doa sekencang-kencangnya. Dan tentunya pengelolaan manajemen itu penting juga. Iya, betul. Yang sampai kebanyakan pengeluaran, income-nya enggak ada. Iya, lebih banyak check out-nya. Check out-nya. Si Bapak. Oke nih Kak, di penghujung acara ini. Nanti sebutkan juga nomornya ya. Oke. Nah, mungkin di penghujung acara ini apa yang Kak Novi mau sampaikan untuk dirinya sendiri, memotivasi para pendengar kita, apa mungkin menjadi keluhan juga apa, silakan, ini ruangnya untuk Kak Novi, silakan closing statementnya. Kalau saya sih khususnya kayak kita perempuan ya, perempuan itu sesuatu yang sangat sakral. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi tentunya dengan izin suami. Jadi khususnya untuk saya ya yang saat ini lagi concern fokus ke produk kewanitaan ini, kita itu berharga loh Kak. Jadi pastikan kita menjadikan diri kita punya value yang besar, terus merawat apa yang Allah kasih ke kita itu dengan sebaik-baiknya aja sih Kak. Untuk produk sendiri apa kita mau sampaikan ke pendengar kita? Produk ini bagus sekali Kak, percaya saja. Alhamdulillah saya yakin produk yang kami pasarkan ini itu bukan produk yang asal jual ya Kak. Kami yakin produk ini bermanfaat untuk banyak orang Kak. Apa keunggulannya lah bisa menjadi pembanding dari produk lain? Keunggulannya pertama kita udah pastikan ini 100% herbal alami Kak ya, tanpa tambahan kimia apapun. Dan formulasi ini udah turun temurun, udah dari warisan budaya kita yang sangat bermanfaat untuk perempuan Kak. Dan pastinya aman. Aman 100%. Nah, satu lagi nih. Apa yang menjadi motivasi kita untuk mungkin saya terinspirasi dari kita ini. Apa yang harus menjadi modal saya ini? Saya mau usaha seperti kita. Apa yang pesan kita mau sampaikan kepada pendengar kita seperti terinspirasi dari kita? Kalau menjadi saya pengusaha sih harus motivasi apa? Seorang muslim itu harus kaya Kak. Kaya? Iya. Dalam artian? Dalam artian kita harus kaya. Kenapa? Karena sesekali itu banyak hal itu yang harus kita kejar ya Kak, untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Dan menurut saya seperti kalau saya pribadi ya Kak, saya sama suami itu sangat suka fokus gimana caranya kita bisa rutin berangkat umroh. Kita itu alhamdulillah seperti yang saya bilang kita tuh punya visi misi yang sama Kak. Gimana caranya kita kerja dulu capek, habis itu umroh lagi. Kita kerja capek dulu, habis itu umroh lagi. Nah, kalau salah satu yang Kakak bilang tadi apa sih? Apa tadi Kak? Ya motivasi saya, kalau saya pribadi gimana caranya kami bisa gampang berangkat umroh, rutin berangkat umroh, dan itu kan butuh biaya Kak. Iya, betul, Pendidikan anak-anak pun sekarang butuh biaya Kak. Sekolah-sekolah yang jika kita orang tua yang concern dengan sekolah yang bagus, istilahnya kan itu biayanya besar Kak. Iya.
Jadi ya imbang lah. Imbang. Kita tuh harus kaya bermanfaat. Nggak manfaat. Artinya kalau kita mau berusaha modal menjadi apa? Modal itu bukan menjadi hal utama ya. Iya. Berarti niat dulu ya. Niat dulu Kak. Niat dulu. Niat doa Doa. dan uang juga sih. Ya itu menyusul. Modal juga sih. Iya, Itu betul. kan kalau saya bilang modal utama kan seperti yang saya bilang Iya, saya iya, bikin program afiliasi. Iya, Jadi orang yang nggak iya, mau pakai iya. modal kan tinggal share Iya, bisa iya. nih. Oke, Doa baik. dulu, ikhtiar, baru modalnya. Pesan untuk Iwapi apa? Iwapi, alhamdulillah saya masih baru sekali di Iwapi, tapi supportnya khususnya Ibu Neni itu sangat mendorong sih kalau kegiatan seperti ini. Semoga kedepannya bisa aktif di Iwapi. Amin, makin besar lagi komunitasnya. Amin. Oke, terima kasih kepada Novia Rahayu, founder dari CV Dasa Corp dan juga anggota Iwapi Kota Makassar, dan semoga perbincangan kita ini menjadi motivasi bagi kita semua, dan tentunya usaha dari Kak Novi ini kedepannya kita harapkan bisa menjadi lebih besar, Amin. lebih terkenal Dan barokah ya dan Kak. barokah, Kita cari barokah. dan tujuan utamanya tadi bisa umroh, bahkan jangan umroh, haji pun kami doakan bisa Amin. tercapai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak atas waktunya bersama dengan Perempuan Makassar dan juga Sobat Budaya, dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Saya Bang Riam bersama dengan narasumber Novia Rahayu pamit undur diri dari ruang negeri Anda dengan mengucapkan Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.